Salam NKRI, kali ini kami akan menceritakan sejarah singkat tentang terbentuknya pasukan Kostrad. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat Kostrad adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Markas Kostrad sendiri berada di Jalan Merdeka Timur nomor 3, Jakarta Pusat. Kostrad memiliki jumlah pasukan yang dirahasiakan dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Saat ini Kostrad terdiri dari 3 divisi, yaitu 1. Divisi Infanteri 1 Kostrad berada di Cilodong, Depok. 2. Divisi Infanteri 2 Kostrad berada di Sinosari, Malang. 3. Divisi Infanteri 3 Kostrad berada di Bontomaranu, Goa. Sejarah terbentuknya Kostrad. Gagasan dibentuknya Kostrad tercetus dari Kasat Jenderal TNI Ahana Sution pada tahun 1960 dengan keluarnya Skep Kasat nomor KPTS 1067-12-1960 tanggal 27 Desember tahun 1960 yang dipicu masalah Irian Barat yang pada waktu itu masih menjadi sengketa dengan Belanda. Menanggapi surat keputusan Kasat dalam operasi merebut Irian Barat, akhirnya pada tanggal 6 Maret tahun 1961 ditetapkan sebagai hari lahirnya Cadangan Umum Angkatan Darat, disingkat CADUAT. Ketika itu Majen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Koras 1 CADUAT. CADUAT kelak berubah menjadi Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. CADUAT lantas dilebur menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad pada tanggal 15 Agustus tahun 1963. Soeharto tetap menjadi panglimanya dan biasa disebut Pangkostrad. Di sekitar tahun 1965, Kostrad tidak punya pasukan tetap. Saat itu, prajurit-prajurit cadangan Kostrad selalu dipinjam dari komando-komando daerah atau kodam-kodam. Orang-orang yang terlibat dalam pendiriannya, selain Brigjen TNI Soeharto, adalah Kolonel Ahmad Wiranata Kusuma, yang belakangan jadi Kepala Staf, Letnan Kolonel Slamet Sudibyo dan Kapten Suryo Jatmiko yang ditugasi menyusun organisasi personil, Letnan Kolonel Muwardi yang ditugasi menyusun organisasi teritorial, Letnan Kolonel Amir Mahmud yang ditugasi menyusun orgas latihan dan operasi, Letnan Kolonel Sugoro yang ditugasi menyusun organisasi logistik, dan Mayor Joko Basuki yang ditugasi menyusun organisasi intelijen. Cikal bakal Kostrad berasal ketika Indonesia pertama kali berurusan dengan isu kemerdekaan Irian Barat pada tahun 1960. Kostrad kemudian dibentuk pada tanggal 6 Maret tahun 1961 dengan nama Korps Tentara ke-1 Cadangan Umum Angkatan Darat Kuasa 1 CADUAT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pangat Nomor ML-KPTS 54-3-3-1961. Sebagai kesatuan yang paling muda, Kostrad merupakan inti kekuatan Komando Mandala Operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat. Kemudian berganti nama menjadi Kostrad pada tahun 1963. Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia, dipercaya sebagai orang pertama yang menjabat Panglima Kostrad. Pada tanggal 1 April tahun 1998, Panglima Kostrad dijabat oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang merupakan anak mantu Soeharto. Selama masa Orde Baru, Korps Baret Hijau ini tidak pernah absen dari berbagai operasi militer di Indonesia, seperti penumpasan Gerakan 30 September, Operasi Trisula, PGRS di Sarawak, Parakou di Kalimantan Utara dan Operasi Seroja di Timur Timur. Kostrad juga dilibatkan pada tingkat internasional dengan diberangkatkannya pasukan Garuda di Mesir tahun 1973 sampai tahun 1978 dan Vietnam tahun 1973 sampai tahun 1975 serta dalam operasi gabungan sebagai pasukan penjaga perdamaian dalam Perang Iran dan Irak antara 1989 dan 1990. Tahun 1984 Pangkostrad bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI dalam operasi-operasi pertahanan dan keamanan.
Sekarang ini Kostrad memiliki kekuatan pasukan sekitar 35.000 sampai 40.000. Setiap divisi memiliki Brigade Lintas Udara dan Brigade Infanteri Lintas Medan. Fungsi dan tugas pokok Kostrad. Berdasarkan Surat Keputusan Pangap Nomor Kep-09-3-1985, tanggal 6 Maret tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi dan tugas Komando Cadangan Strategis TNI AD Kostrad, diatur bahwa Kostrad sebagai komando utama pembinaan berkedudukan langsung di bawah Kasat. Sedangkan sebagai komando utama operasional Kostrad berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Kostrad bertugas pokok membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai dengan kebijaksanaan Panglima TNI. Guna melaksanakan tugas tersebut, Kostrad menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi utama dalam pengembangan kekuatan, pertempuran dan administrasi, fungsi organik militer baik intelijen, operasi dan latihan, pembinaan personil, logistik, dan teritorial serta fungsi organik pembinaan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Struktur organisasi. Pada bidang organisasi, Kostrad memiliki struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Staf TNI AD. Kostrad dipimpin oleh seorang Pangkostrad berpangkat Letnan Jenderal TNI. Dalam tugas sehari-hari Pangkostrad dibantu oleh seorang Kepala Staf berpangkat Mayor Jenderal TNI, unsur pembantu pimpinan yakni staf pribadi, Inspektorat Kostrad, dan staf umum Kostrad yaitu para asisten Kepala Staf, yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan masing-masing di bidang kegiatan. Sedangkan unsur pelaksana pada Kostrad terdiri dari Badan Pelaksana, Satuan Tempur, dan Satuan Bantuan Tempur. Brevet. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Panglima Kostrad nomor Juklak 1/3/2016, tanggal 15 Maret tahun 2016 tentang ketentuan pemberian dan penggunaan brevet cakra bagi personil militer Kostrad, maka terhitung mulai tanggal 15 Maret tahun 2016, seluruh personil militer Kostrad dan mantan prajurit Kostrad berhak menggunakan brevet cakra. Dan untuk personil militer yang baru masuk Kostrad wajib mengikuti latihan cakra yang diselenggarakan secara terpusat. Pelaksanaan latihan cakra merupakan bentuk standarisasi latihan yang dilakukan Kostrad untuk memperoleh prajurit yang berkemampuan khusus. Setiap prajurit Kostrad sejatinya memang dituntut untuk memiliki kualifikasi sebagai prajurit yang mahir dalam menembak dan berperang. Peserta latihan adalah prajurit-prajurit pilihan yang telah lolos seleksi dan memenuhi syarat untuk mengikuti latihan standarisasi prajurit Kostrad. Mereka akan digembleng selama lebih kurang 3 bulan yang dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 atau tahap basis selama 7 minggu bertempat di Cilodong, tahap 2 atau tahap hutan gunung selama 3 minggu bertempat di daerah Jatiluhur, latihan Kostrad Gunung Sanggabuana, Karawang dan Tegalwaru, Karawang, dan tahap 3 atau tahap rawa laut selama 2 minggu bertempat di Pantai Cileteh Palampang, Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini latihan standarisasi cakra Kostrad sudah memasuki tiap gelombang. Demikian sejarah singkat pasukan Kostrad, semoga video ini menambah wawasan kita. Salam NKRI.